Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Jabal Rahmah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan anugerah yang disampaikan kepada kita. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Sahabat Jabal Rahmah, hari ini hari Rabu di 15 Maret 2023 atau bertepatan dengan 22 Sya'ban 1444 Hijriah. Kita kembali bisa hadir di sini di Jabal Rahmah dalam rangka pengajian rutin bulanan Majelis Talim Jabal Rahmah, dan spesial untuk hari ini pengisi acara dalam kajian rutin bulanan ini adalah Ustazah Khadijah atau yang lebih dikenal sebagai Peggy Melati Sukma. Beliau adalah si aktivis dakwah, kemudian penulis, dan juga mengajar di beberapa tempat. Kita kenal Khadijah, beliau dulunya adalah pemain peran, kemudian pesinetron, dan juga pernah tampil di beberapa film, brand ambassador beberapa merek juga, dan juga bintang iklan. Dan hari ini di Masjid Jabal Rahmah dalam kajian rutin Majelis Talim Jabal Rahmah, beliau akan hadir mengisi pengajian rutin yang diadakan oleh Majelis Talim Jabal Rahmah, dan pada kesempatan hari ini akan menghadirkan tema bekal untuk menuju ke bulan suci Ramadan, ya. Dan sahabat Jabal Rahmah, beberapa kegiatan yang juga mengiringi kajian rutin pada hari ini, diantaranya adalah bazar, kemudian juga beberapa produk-produk UMKM yang ditawarkan oleh para muslimah anggota Majelis Talim Jabal Rahmah yang bisa dikunjungi oleh seluruh jamaah. Dan saat ini jamaah juga sudah mulai hadir, para muslimah dari berbagai tempat yang pada kesempatan siang hari ini sudah mulai hadir. Dan jangan lupa sahabat Jabal Rahmah yang sudah hadir di channel ini, sahabat bisa mendukung untuk terus mendukung channel ini dengan memberikan subscribe, like, dan juga komen untuk sama-sama kita membangun channel Jabal Rahmah ini. Terima kasih, kita ikuti kajian rutin pada hari ini bersama Ustazah Khadijah atau Peggy Melati Sukma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan-jangan yang mau ceramah yang ngantuk. Ya, kita minta sama Allah ya, meluruskan niat, kita mintakan kepada Allah untuk menjaga kita. Semoga apa yang kita ikhtiarkan hari ini insya Allah mendapat ridhonya Allah Ta'ala. Yang menyampaikan mudah-mudahan dijadikan Allah mampu melaksanakan yang disampaikan. Yang mendengar insya Allah dijadikan Allah mampu untuk taat
kepada apa yang didengarnya, sebab itu adalah kalimat-kalimat Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilmah warzuqni fahmah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji hanya bagi Allah Ta'ala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Masya Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Segala puji hanya bagi Allah. Sungguh Allah maha berkehendak. Tidak ada daya maupun kekuatan selain karena pertolongan Allah. Allah lah sebaik-baik penolong, Allah sebaik-baik tempat berlindung. Itu adalah pegangan bagi seorang muslim. Hidupnya insya Allah diliputi ketenangan, diliputi ketentraman. Berbuat amal bukan karena mengharap pujian, tapi berharap bertemu dengan Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menjalankan kehidupan ini yakin semuanya kehendaknya Allah. Kalau dia susah, dia bersabar dan terus mendekatkan diri kepada Allah. Ketika dia senang, dia bersyukur dan mendekatkan diri terus kepada Allah dalam kesenangannya, dalam kesusahannya. Karena yakin sesungguhnya hanya Allah yang maha berkehendak. Selalu hidupnya mendambakan pertolongan Allah hingga selalu mencari pertolongan Allah. Karena juga tahu semua dayanya, kekuatannya, apa yang dia miliki, apa yang dia jalani, semuanya adalah karena pertolongan Allah. Maka seorang muslim hidupnya fokus yang dicari pertolongan Allah. Kalau butuh pertolongan Allah, maka dia tidak pernah nyalah-nyalahkan Allah. Dia tidak pernah marah, ngambek, kecewa gitu ya sama Allah. Karena dia butuh pertolongan Allah Ta'ala. Maka hidupnya juga tenang, fokus mencari pertolongan Allah. Yakin Allah sebaik-baik penolong, yakin Allah sebaik-baik tempat berlindung. Maka tidak ada keputusasaan di dalam hidupnya, karena selalu yakin Allah sebaik-baik penolong. Dalam susahnya, dalam deritanya, dalam kebingungannya, yakin Allah sebaik-baik penolong. Maka yang harus dikejar adalah bagaimana cara mendatangkan pertolongan Allah, ya. Pertolongan Allah itu bertebaran, ya. Pertolongan Allah itu sudah tersedia, tapi mesti didatangkan, mesti dihadirkan, mesti dibukakan jalannya. Mesti ada pertemuan antara yang membutuhkan pertolongan dengan yang mengirimkan pertolongan. Mesti ada pertemuan. Oleh sebab itu dalam susah dalam senang tidak boleh jauh dari Allah, nanti tidak ketemu dengan pertolongan Allah. Namanya jauh, kalau jauh ya tidak ketemu. Kalau hari ini teteh di sini, salah satu bunda lagi ada di Tanjung Pinang, ya nggak ketemu, jauh kan ya. Salah satu di sini, salah satu di Jakarta saja tidak bertemu kan secara fisik, jauh. Maka yang mengirim pertolongan adalah Allah Ta'ala, yang membutuhkan pertolongan adalah hambanya. Mesti ada pertemuan. Dan Allah Ta'ala sudah berjanji, innallaha ma'ana. Allah tidak pernah meninggalkan hambanya, tidak pernah. Nah, kalau sudah begini, maka jika kita ingin menjaga kedekatan dengan Allah, pertemuan dengan Allah, maka kuncinya jadi ada di kita. Sebab Allahnya sudah menyatakan, Allah tidak pernah jauh dari hambanya. Allah lebih dekat dari urat nadi.
tinggal kitanya. Bagaimana nih kitanya, gitu kan ya. Nah, oleh sebab itu semua keadaan hidup ini memang kuncinya ada pada kita. Apakah kita mau mendekat kepada Allah? Apakah kita mau makin mengikatkan diri kepada Allah? Apakah dalam setiap keadaan hidup kita mencari Allah, butuh Allah, bergantung pada Allah, atau belum-belum udah marah sama Allah, belum-belum udah ngambek sama Allah, belum-belum udah protes sama Allah? Ini menciptakan jarak, ya. Karena Allah itu tidak boleh dipertanyakan atas apapun yang diperbuatnya. Surah Al-Anbiya ayat 23. Jadi kalau kita sudah bersikap beda dengan petunjuknya Allah, maka itu makin menjauhkan kita dari Allah, ya. Oleh sebab itu kepada Allah itu tidak ada pertanyaan. Tidak ada, ridho saja, ridho, sudah ridho ya Allah. Hamba ridho ya Allah, hamba terima ya Allah. Kalau rasanya berat ya minta tolongnya sama Allah, ya. Kalau rasanya hati ini tercabik-cabik minta disembuhkan sama Allah, ya. Caranya mesti baik. Tidak mungkin hati tercabik-cabik minta tolong sama Allah ingin agar disembuhkan, tapi tiap hari lisannya mencaci maki, ya. Harus dengan cara yang selalu baik. Dan ini Islam. Islam itu kalau ada mudarat dengan mudarat, kita harus pilih mudarat yang paling kecil. Kalau ada mudarat dengan manfaat, pasti harus pilihnya manfaat. Kalau ada manfaat dengan manfaat, maka harus pilih manfaat yang paling besar, ya. Islam itu selalu menuntun kita kepada yang lebih baik, yang makin baik, gitu ya. Itu fikih dalam memilih, ya. Dalam Islam itu haram dengan halal sudah jelas. Yang mesti dikerjakan yang halal, mesti tinggalkan yang haram. Ada syubhat yang dianggap abu-abu, maka Nabi SAW mengatakan tinggalkan yang syubhat, sebab dia lebih dekat kepada yang haram. Karena syubhat itu belum, kita rasanya belum ada kejelasan gitu, ya. Kalau belum ada kejelasan jangan malah dilakukan, tinggalkan justru, ya. Karena kalau jatuhnya ternyata haram jadi bahaya kan. Nah, kalau ditinggalkan aman. Kalau dia jatuhnya halal, pada waktunya paham bahwa yang syubhat itu sudah jelas halal, ya tinggal dikerjakan. Tapi kalau jatuhnya haram, ya alhamdulillah sudah benar, sudah kita tinggal kan gitu ya. Jadi Islam itu selalu menuntun kita kepada yang lebih baik gitu, dan semakin baik, ya. Inilah keyakinan kita kepada Islam, inilah tauhid kita kepada agama Allah. Dan ini harus kita amalkan di dalam kehidupan ini. Betul-betul dari waktu ke waktu, umur semakin habis, waktu semakin menyurut, maka hati semakin bersih, ya. Prasangka selalu yang husnuzon, begitu ya. Lisannya makin terjaga, karena wafat bisa kapan saja. Detik ini, nanti malam, besok atau lusa, minggu depan, bulan depan. Apalah artinya dunia ini? Karena ini tempat yang akan kita tinggalkan, bukan tempat tinggal. Maka ndak usah pusing-pusing hara resek gitu ya, meribetkan urusan tempat tinggal. Tentu kita berdoa semoga Allah berikan kita tempat tinggal yang baik, ya, halal, thayyib, sakinah, ya, di dalamnya ada mawaddah warahmah, barakah. Tentu kita berharap di dunia, ya Allah, jika Engkau ridho, Engkau beri aku rumah, tempat tinggal yang milik aku secara dunia. Ya, kalau milik kita secara dunia kan, kalau di dunia dibeli jadi punya kita, dapat sertifikat kayak begitu kan ya. Tentu boleh kita minta sama Allah, tapi bukan itu tujuannya. Buat apa rumah kita menetap di dunia tapi rumah di akhirat kita tidak bangun? Di dunia kita sibuk kerja keras pengen punya rumah, tapi di akhirat kita nggak mencicilnya. Nah, ini insya Allah tujuan dunia kita. Tujuan dunia kita itu adalah menyiapkan akhirat. Jadi akhirat tuh nyiapkannya di dunia gitu, ya. Akhirat nyiapkannya tuh di dunia. Maka kalau dunianya tidak kita gunakan sebagai persiapan untuk akhirat, akhiratnya jadi bolong, akhiratnya jadi kosong,
akhiratnya bisa celaka karena nyiapkannya di sini. Jadi kalau di dunia sabar itu karena kita sadar bahwa sabar itulah yang akan menjadikan kita masuk surganya Allah. Kalau di dunia ini kita banyak ridho, inilah kita sedang nyiapkan di akhirat kita diridhoi oleh Allah. Kalau di dunia ini kita banyak mengeluarkan sodakoh, itu kita lagi nyiapkan di hari akhirat kita punya payung yang menaungi kita ya dari segala kesusahan hari akhirat gitu. Kalau di dunia ini kita terus mengusahakan diri kita supaya terikat dengan Al-Quran, nah itu kita lagi nyiapkan akhirat kita ya, supaya ayat-ayat Allah itu kalimat demi kalimatnya itu menjaga hari akhirat kita ya. Kalau di dunia ini kita berbaik-baik kepada sesama, maka kita menjadi sebaik-baiknya manusia di hari akhir. Karena itulah khairun nas anfa'uhum linnas, manusia yang paling khair, yang paling baik itu yang memang bermanfaat bagi sesama. Nah, bermanfaat bagi sesama itu di mana? Ya ketika di dunia kan. Dia khairun nas, manusia terbaik, manusia yang paling baik. Artinya nanti di akhirat insya Allah dapat ganjaran surga. Kalau akhirat itu kan simple, baik ya surga, nggak baik ya neraka gitu, nggak ada tengah-tengahnya kan. Sederhana, kalimat baik tidak baik, kalimat selamat dan celaka gitu ya, kalimat sukses tidak sukses. Kalau di hari akhir penjabarannya nggak panjang-panjang kan, nggak panjang-panjang, surga neraka selesai. Ya tapi kan maunya ya pokoknya hari penghisaban kah, hari mizan kah, hari sirat kah, semuanya cuma selamat atau celaka, sukses atau gagal. Ya kalau sukses ya sampai di ujung sirat bisa masuk pintu-pintu surga. Kalau gagal ya terlempar ke dalam api neraka. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Semua kita yang ada di sini akan meninggalkan dunia dan masuk ke alam barzah. Bergantian saja. Maka jangan gentar terhadap segala takdir Allah. Masa orang tercinta wafat mendahului kita yang meratap-ratap, berduka, termehek-mehek, menjadi lemah, padahal bentar lagi kita juga sama ya. Islam itu luar biasa. Islam itu luar biasa, mengajarkan untuk kuat, bangkit, cepat. Fa idza farahta fansab wa ila rabbika farghab. Jangan berhenti, jangan macet. Dari satu urusan kerjakan yang lain, kerjakan dengan menggantungkan harapan hanya kepada Allah. Jadi mengerjakan sesuatu dengan berharap kepada Allah ya caranya ya insya Allah kan tertuntun ya dengan cara-cara yang sesuai syariat. Tapi jangan berhenti, maju terus ya. Kita berhenti dalam kehidupan ini, umur juga nggak bisa ditahan. Kitanya sedang lesu, lemah, berduka, nggak mau ngapa-ngapain. Kalau takdirnya besok kita meninggal, ya meninggal juga kita besok. Ya kenapa kok kita meninggal dengan keadaan sedang berduka, lemah, lesu, nggak bergairah hidup? Sayang sekali. Sayang, hidup nggak bisa diulang. Setiap detiknya itu menghasilkan akhirat. Lisan kita menghasilkan akhirat kita, prasangka kita menghasilkan akhirat kita. Hidup kalau sudah sadar dengan kesadaran fi dunya wal akhirah, hidup yang di dunia dan sampai di akhirat, insya Allah kita sendiri sudah diberi kemampuan oleh Allah untuk mengingatkan diri kita dan memperbaiki diri kita. Allah itu tidak mungkin memerintahkan sesuatu yang kita tidak ada kapasitasnya. Tidak mungkin. Kita manusia mungkin kayak gitu. Coba dong teh bikin masakan rendang misalnya, bisa nggak teh? Nggak bisa. Masa? Bikin aja teh, bikin gampang kok, nanti dikasih tahu. Aduh aku kayaknya nggak bisa. Masa? Bisa deh. Udah memang nggak bisa, kapasitasnya nggak ada gitu. Memang teh nggak bisa bikin rendang, terlalu rumit misalnya begitu ya. Kalau sayur asem mah hayu gitunya, nyambel tah lalap, da orang Sunda mah sambel lalap cukup sudah. Goreng tempe, tahu Bandung, nikmatnya Masya Allah gitu. Tapi kalau udah suruh ya pepes ikan mah bisa ya.
pepes ikan nu penuh bumbu-bumbu teh ya, aya kemangi, aya lengkuasna, aya serehna, aya naon-naon gitunya. Nah bisa lah itu mah. Tapi kalau yang rumit-rumit, aduh kayaknya udah deh, nggak bisa deh kalau masak yang rumit-rumit ya. Tapi kalau manusia masih aja ada, mungkin ada salahnya gitu. Orang nggak bisa dipaksa-paksa disuruh gitu ya. Misalnya, kalau Allah kan nggak mungkin. Pada surah Al-Baqarah ayat terakhir, ya kan, Allah tidak akan memberi cobaan yang lebih daripada, nggak mungkin. Jadi perintah juga sama, nggak mungkin Allah memerintahkan fasbir, sabarlah engkau, terus kita nggak dikasih kapasitas untuk bersabar. Ya kalau gitu salah dong perintahnya. Masa disuruh sabar yang disuruh nggak ada kapasitasnya? Ya nggak mungkin, Allah nggak mungkin salah. Jadi kitanya yang harus percaya diri. Oh, baca Quran, fasbir inna wa'dallahil haq, sabarlah kamu maka janjiku benar. Aku mau kejar janjinya Allah. Kalau aku sabar, janji Allah nyata nih. Allah tunaikan semua janjinya kepadaku. Fasbir sobron jamilah, sabarlah kamu dengan sabar yang paling indah. Berarti Allah udah mampukan kita, tinggal kitanya mengeluarkan kemampuan itu gitu ya. Allah sudah mampukan kita. Kalau enggak mungkin Allah suruh. Kita kan juga enggak mungkin masa nyuruh anak kita umur 2 tahun kita suruh bikin apa tadi, sayur asem, nyambel, lalap. Ya nggak mungkin kan. Mungkin nanti umur 4 tahun 5 tahun ikut bantu-bantu di dapur sambil duduk di lantai ya, sambil main-main apa itu. Tapi kan kalau masakan full nyata sebagai masakan, masa umur 2 tahun 3 tahun kita suruh? Kan kita aja yang manusia bisa begitu menakar tentang kemampuan seseorang ya, walaupun kadang-kadang juga ada salah kira. Tapi seorang ibu kepada anaknya ya kan, jangan aku mau izin sama gurunya di sekolah, guru olahraganya, anakku tuh kalau udah kecapean sering pingsan gitu. Gurunya mesti tahu nih, jadi nanti olahraganya jangan terlalu gini, jangan itu kan orang tua ngerti kapasitas anaknya. Allah Ta'ala itu mengerti kapasitas hambanya. Jadi ketika Allah Ta'ala perintahkan fasbir, maka kita sudah diisi dengan kapasitas bisa bersabar. Janganlah kita mengatakan sabarku ada batasnya. Jangan kita mengatakan aku sudah tidak kuat lagi. Karena Allah itu sesuai prasangka hamba-hambanya. Betul? Hadis qudsi. Ana inda zani abdihi. Aku sesuai prasangka hambaku. Ya, jadi prasangka kita mesti baik. Prasangka kita mesti Allah suruh aku sabar. Yakin pasti Allah udah kasih kemampuanku sabar. Harus husnuzon, prasangkanya mesti baik. Aku yakin aku bisa sabar. Allah sudah kasih. Ya. Nah, itulah proses kita berkeimanan ya, proses kita berkeimanan, menggali ilmu, mencernanya, memikirkannya, tafakkur kan? Afala tatafakkarun, kata Allah, kalian tuh mikir enggak sih? Mikirkan apa enggak gitu ya? Memikirkan dan kemudian berjuang mengamalkannya. Ya, kalau kayak gini Allah akan tolong terus. Allah akan tolong terus. Tapi kalau kita sedikit-sedikit gitu ya, atau marah, enggak, aku sudah enggak bisa kayak gini gitu ya. Enggak terima aku dibeginikan. Enggak terima sama siapa? Enggak terima aku sama dia. Orang takdirnya ini Allah yang kasih, berarti enggak terimanya sama Allah dong. Enggak, aku sama Allah ridho, sama dia aku enggak ridho. Lah dia begitu ke kita karena takdirnya Allah. Ya, enggak bisa dipisah, harus satu paket. Kalau enggak ridho dengan kejadian ini berarti enggak ridho sama Allah. Kalau ridho dengan kejadian ini berarti ridho sama Allah. Aku ridho sama Allah, tapi aku enggak ridho sama orangnya. Lah emang orangnya melakukan itu ke kita atas izin siapa? Masa dia mental enggak? Masa dia keluar dari radarnya Allah Ta'ala? Mungkin enggak? Ya enggak mungkin dong. Enggak mungkin, mustahil. Mustahil. Jadi insya Allah bunda yang dirahmati Allah Ta'ala, susah senang kuncinya dekat aja sama Allah. Makin susah makin mendekat ke Allah, makin senang makin mendekat kepada Allah. Ya, jangan pernah tinggalkan Allah Ta'ala. Pasti ada pertolongannya, pasti ada jalan, pasti dikasih tahu sama Allah. Nyata ini sudah, karena
beginilah pernyataan Allah dalam Al-Quran. Al-Ankabut ayat terakhir, surah At-Tagabun ayat 11, ya. Sudah janji Allah, Allah kasih petunjuk. Asalkan hamba-hambanya terus berjuang mencari ridhonya Allah, Allah tunjukkan. Asal hamba-hambanya jaga iman dalam segala takdir Allah yang manapun, Allah kasih petunjuk, hidayah Allah sebut. Allah kasih, ya. Nah, jadi ini yang kita mesti jaga dalam kehidupan ini, iman dan takwa kita kepada Allah, prasangka baik kita kepada Allah, hati yang selalu dibersihkan, ya. Amal salih, amal ibadah, ya, mendekat terus kepada Allah. Jangan pernah ada keadaan yang kita menjauh dari Allah, karena yang celaka kita Allah. Allah zat yang maha, nggak akan ada apa-apa kepada Allah, tidak akan ada apapun kepada Allah. Allah maha. Tapi kalau kita menjauh, kita yang celaka. Kalau kita marah, kita yang celaka. Kalau kita kecewa, kita yang celaka. Kalau kita nggak terima sama Allah, kita yang celaka. Allah nggak akan kenapa-kenapa, ya. Allah tidak akan mengalami apapun. Allah zat yang maha besar, maha kuat, maha segalanya. Pasti kita yang celaka kalau kita tidak jaga hati, tidak jaga iman, tidak jaga lisan, tidak jaga prasangka, tidak jaga perbuatan, ya. Nah, inilah siklus hidup kita di dunia. Jaga hati, jaga lisan, jaga iman, jaga perbuatan, jaga prasangka, itu aja, ya. Sesisanya kita banyak bertaubat kepada Allah, minta ampun, minta diluruskan jalan, minta dikuatkan dalam ibadah, dalam amal salih. Hidup ini mau apa lagi, ya. Soal rezeki, uang, harta, kedudukan, status, popularitas itu gak bisa diutak-atik. Itu sudah sepenuhnya hak Allah Ta'ala. Aduh, aku kepengen banget deh, kenapa ya aku teh sampai sekarang nulis buku misalnya, ya, nggak juga dikenal orang. Ya udah, memang Allah maunya begitu, jangan dipersoalkan, nulis saja terus. Niatnya bukan karena ingin dikenal orang, tapi karena baca, ya, baca. Yang mau dibaca apa? Yang mau dibaca kauliyah dan kauniyah, yang tergelar dan yang tertulis. Berarti mesti ada yang nulis, kan? Nulis itu bagian dari keimanan kita kepada Allah Ta'ala, ya. Seperti para sahabat menuliskan Al-Quran, ya, di pelepah-pelepah kurma, kemudian dihafalkan. Tadinya kan di kepala semua, ya. Para sahabat kan Quran itu dihafal di kepala, para hafizah. Tapi seiring dengan serangan demi serangan, banyak syahid, ya. Akhirnya kesyahidan itu kan, yang syahid ya dibawa Qurannya. Oleh karenanya mulai dituliskan, gitu, ya. Nah, ini sekedar contoh saja bahwa apapun yang kita kerjakan di dunia ini, harapannya itu jadi jalan keselamatan kita di akhirat. Maka kita jangan mengeluh, jangan marah, jangan ada kecewa. Kaburu kita teh nuju kuciwa ajal. Jadinya nggak nemu keselamatannya, nanti kan nggak bisa dimundur lagi, nggak bisa diundur. Dah kalau udah ajal mah ya ajal, nggak bisa tawar menawar. Atuh malaikat, atuh sebulan deui, atuh nggak bisa, atuh kan, ya, nggak bisa, udah selesai. Jadi sayang kan, sayang waktunya. Berusahalah kita setiap waktu, setiap saat. Aku teh menuju susah pisan, sudah senyum saja. Senyum saja, mau susah mau senang, barangkali kita wafat kan maunya husnul khotimah. Sudah dalam susah kita tersenyum, kita bersyukur. Barangkali ini akhir hidupku, aku tidak tahu. Sakitku sudah aku tersenyum, pedih perihku aku tersenyum, bersyukur saja pada Allah. Rugi-rugi pisan, sudah takdirnya lagi takdir susah, ajal pula, ajalnya lagi ngambek ke Allah. Naudzubillah, ya. Kalau begini ajalnya repot, udah nggak bisa diulang. Habis ini alam barzah, habis itu kiamat, habis itu hari kebangkitan, habis itu astagfirullah, ya. Janganlah kita menjadi yang merugi. Wal asr, ya, demi innal insana lafi husn.
Pokoknya semuanya mah rugi aja ya, kecuali orang-orang yang illalladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya, sudah jelas ya. Yang lain semua rugi. Yang enggak rugi itu yang beriman ya, yang beramal saleh, yang ada di jalan kebenaran, yang saling tolong dalam kebenaran, saling nasihat menasehati, saling. Jadi mun keheul kata tangga, ka saudara jangan lama-lama. Itu rugi kan? Rugi, soalnya perintahnya Allah yang untung itu yang saling. Kalau lagi keheul kan kita nggak mau saling. Nah lihat mukanya juga keheul gitu kan ya. Padahal perintahnya saling, disuruh saling tolong, saling nasehati. Nah, jadi jangan lama-lama, kudu mikir kumaha ya teh carana biar cepat baikan gitu ya. Kumaha carana supaya hati ini lebih cepat teduh lagi. Kalau enggak aku teh merugi. Sieun. Bisi ajalku datang nuju begini, takut gitu ya. Ngeri. Naudzubillah min dzalik, summa naudzubillah min dzalik. Baik, kita kirimkan salawat dan salam pada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, seluruh sahabatnya dan juga pengikutnya, termasuk para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Semoga Allah kumpulkan kita dengan beliau dan seluruhnya di hari akhir nanti. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ummahat, kita akan segera bertemu dengan bulan Ramadan kalau umurnya sampai. Maka menyiapkan diri menuju Ramadan, banyak berdoa kepada Allah. Minta umur kita disampaikan kepada Ramadan. Minta kepada Allah bahwa kita masih diberi kesempatan bertemu Ramadan ke Ramadan. Sebab belum tentu umur kita sampai. Teh katanya kalau sudah ajal ndak bisa diundur. Iya, tapi kita ndak ada yang tahu ajal kita kapan kan? Jadi kalau Allah melakukan perubahan terhadap ketetapannya, kita juga tidak akan tahu kan? Dan Allah mengatakan pada surah Ar-Ra'd ayat 11, Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum hingga ia melakukan perubahan pada dirinya sendiri. Berarti dimungkinkan ada perubahan. Betul? Asalkan kitanya berubah. Ya. Tapi perubahan takdir itu apa dan bagaimana, apa yang sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, itu semuanya haknya Allah. Tapi Allah kasih petunjuk sama kita, bisa ada yang dirubah, ya, asalkan kitanya mau berubah. Nah, jadi jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu. Mau Ramadan paling awal minta terus sama Allah, dan mintanya bukan hanya jelang Ramadan, mintanya sepanjang waktu. Agar kita bisa terus bertemu dengan bulan yang penuh dengan kemuliaan. Kalau bulan suci ada 4, ya, yang haram, bulan yang haram ada 4. Apa aja? Rajab, Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, ya. Itu bulan suci di mana semua amalan kita itu sama, ganjarannya juga dilipat gandakan, dan kita diperintahkan untuk lebih memperhatikan diri, menjauhkan dari larangan Allah. Di bulan itu tidak boleh, ya, kalau pada masa ayat itu diturunkan ketika kaum muslim banyak diserang, maka di bulan-bulan itu turunlah perintah Allah untuk tidak boleh saling berperang, ya. Artinya bagi kita hikmahnya, maka di bulan-bulan itu kita harus lebih menjaga ukhuwah Islamiyah, ya, lebih menjaga perilaku kita kepada sesama manusia, sesama makhluk, mesti meningkatkan ibadah. Ramadan itu bulan yang penuh dengan kemuliaan, mulia, semuanya adalah kemuliaan. Bulannya mulia, ya, hari-harinya mulia, 10 hari terakhirnya mulia, lebih tinggi lagi derajat kemuliaannya dengan ada Lailatul Qadar, ya. Menyambut bulan penuh kemuliaan sama artinya kita menyambut puncak nih dari segala kebaikan. Maka jangan biasa-biasa saja kan, doanya mesti makin kuat, sepanjang tahun berdoa semoga masih ada umur dari Ramadan ke Ramadan. Kenapa? Karena ujungnya Ramadan itu Eid al-Fitr, fitri, bersih. Jadi di ujungnya itu betul-betul dibersihkan, bukan, jadi di ujungnya betul-betul sudah bersih kembali. Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di bulan Ramadan barang siapa berpuasa karena Allah dan Rasulnya, maka Allah bersihkan dosanya yang lalu. Barang siapa menghidupkan malam selama bulan Ramadan,
maka Allah bersihkan dosanya yang lalu. Barang siapa menegakkan sholat malam di bulan Ramadan karena Allah dan Rasulnya, Allah bersihkan dosanya yang lalu. Ini bulan untuk bersih-bersih ya, dibersihkan oleh Allah Ta'ala. Tapi prasyaratnya harus dikerjakan. Tentu saja bulan penuh kemuliaan, masa sikap kitanya tidak mulia? Namanya jaka sembung naik ojek. Gak nyambung Jack gitu ya. Bulan penuh kemuliaan ya kita pun harus bersikap yang penuh kemuliaan. Oleh karenanya makan juga ditahan, gak boleh makan dulu macam-macam sudah. Dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Minum berhenti dulu ya. Berhubungan suami istri berhenti dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Lisan jaga, diam, jangan banyak bicara. Jangan berlebihan, cukuplah yang baik-baik gitu kan ya. Dijaga, lagi saum ya, lagi saum ini. Ini bulan penuh kemuliaan ya. Kepada sesama kita muliakan sesama kita. Perintahnya dalam Islam kan muliakan tamu ya. Nah ini tamunya Ramadan nih ya, kita mesti muliakan ya, Masya Allah. Kita muliakan saudara-saudara kita, kita berikan mereka haknya. Zakat ya, infak, sedekah, berikan hak mereka. Allah tidak pernah menitipkan amanah harta kepada kita untuk kita miliki. Tidak pernah. Surat Taha ayat 6. Surat Taha ayat 6, bukan untuk kita miliki, bukan. Allah cuma titip, itu semua miliknya Allah. Jadi kalau miliknya Allah kemudian Allah udah pesan, keluarkan ya 2,5%, jangan ditolak-tolak. Cepat keluarkan, yang punya udah nyuruh, masa tar dulu ya, ya nggak bisa orang yang punya kok. Aku kayaknya enggak dulu deh. Yang punya nyuruh masa kita bilang enggak gitu, ibaratnya begitu ya. Sedekah ya. Berapa Masya Allah ya, Quran dan hadis soal sedekah, soal berbagi dengan sesama, soal berbuat kebaikan dengan sesama, soal memberi kepada sesama, menolong orang yang susah. Aduh Masya Allah sudah. Makanya khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang paling baik itu yang paling banyak manfaatnya kepada sesamanya ya kan. Nah inilah kita keluarkan harta kita ya. Ini kita siapkan semuanya nih jelang Ramadan. Nyiapkannya bagaimana ya teh? Ya nyiapkannya dengan mengerjakannya dong di luar Ramadan. Ramadan saum 30 hari. Sebelum Ramadan gak pernah saum. Kira-kira teler gak Ramadan? Ya teler, orang gak pernah kok. Ujuk-ujuk gue gitunya. 11 bulan enggak, ujuk-ujuk gue 30 hari gitu ya. Pasti di situ ada lemah, pasti di situ ada kejut ya, terkejut, badannya terkejut, perutnya terkejut. Ya namanya 11 bulan enggak, makanya jangan sampai ya. Jadi nyiap para sahabat ya, para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam 6 bulan sebelum Ramadan kami sudah menyiapkan diri. 6 bulan setelah Ramadan kami bertahan mengamalkan semua yang diamalkan di bulan Ramadan. Ya setahun kan? Iya, dari Ramadan ke Ramadan berarti gitu ya. Kita ikutlah kepada para sahabat karena inilah generasi terbaik ya kan, setelah Nabi Muhammad SAW 3 generasi terbaik ya, para sahabat Nabi SAW. Jadi persiapan menyambut bulan suci tentu banyak berdoa, minta kepada Allah agar umur kita disampaikan. Karena bulan ini bulan yang suci, yang bersih, yang penuh dengan kemuliaan, maka mari kita bersiap untuk juga bersikap yang penuh dengan kemuliaan ya. Kalau mau bersikap yang penuh dengan kemuliaan, masa sampai sekarang masih sakit hati belum juga diobati ya. Masa sampai sekarang masih nggak terima aku teh? Keterlaluan. Tidak ada keterlaluan yang tidak bisa ditoleransi. Tidak ada keterlaluan yang tidak bisa dimaafkan. Dari mana kita tahu? Karena bagi Allah tidak ada dosa yang tidak diampuni. Kita siapa? Kita siapa? Apakah kita tidak pernah menyakiti Allah? Kita tidak akan bisa, astagfirullah, menduga, merasa, menebak Allah sakit hati kumaha, astagfirullah, enggak bisa ya. Tapi kita berbuat yang menyakiti Allah, ya iya dong. Sama Allah enggak boleh kita kerjakan, itu menyakiti namanya. Kita aja manusia, jangan nak dikerjakan juga. Aduh rasanya gimana hati ini teh ya. Anak teh meni susah amat sih dibilangin gitu.
Pasti ada rasa sedih, ada rasa sakit gitu ya. Allah itu ya Hayyu ya Muhyi, yang hidup, yang maha menghidupkan. Allah tuh maha hidup ya Latif, maha lembut. Kita lihat sesama kita teman yang lembut saja, kadang kita ngomong, padahal kita suaranya cuma keras sedikit aja, dia kaget. Kenapa kamu teh marah? Dan ngomongnya dia begitu. Jadi kita, itu coba diambil dulu. Kaget dia. Ya kaget dia. Itu orang, itu manusia yang lembut, Allah maha lembut. Astagfirullah, merinding. Semoga kita tidak menyakiti Allah ya, tidak menyakiti Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Oleh karenanya ummahat, menjelang Ramadan banyaklah bersih hati, bersihkan hati kita ya. Kalau dari Ramadan ke Ramadan kerjaannya bersih terus, ya berarti kita bersih, insya Allah kita fitter. Kalau dari Ramadan ke Ramadan kita naonnya bablas gitu ya, marah ya marah, ngambek ya ngambek, sakit hati ya disimpen gitu ya. Ntar aja lah, ntar sebelum Ramadan bersih-bersihnya. Belum Ramadan, 3 bulan sebelum Ramadan meninggal dunia. Bolak-balik ntar Ramadan gitu ya. Nggak nyampe taunya umurnya Ramadan. Jadi selama kita masih ada umur nih di saat ini, Teteh nggak nyebut di hari ini karena nggak tahu juga nanti sore nanti malam ya, astagfirullah. Di saat ini saat duduk, saat kajian, saat dengar, langsung istighfar, langsung cabut nih rasa-rasa sakit hati, langsung. Belum tentu 2 jam lagi kita aman, belum tentu. Naudzubillah ya. Ada ndak di antara kita ya, bahkan yang sudah sakit sekalipun, sudah sakit, sudah ndak bisa apa-apa, terus kita tahu ini kayaknya 4 hari lagi nih nggak ada. Masa begitu ya? Enggak, kalau saudaranya, kalau yang ini kayaknya 3 jam deh. Astagfirullah, kan nggak tahu kita. Sudah sakit, sudah apalagi sehat kayak begini, kita rasanya kayak ya astagfirullah ya Allah. Rasanya umur kayak masih ya Allah, umur kayak masih panjang aja ya. Nah ini kita mesti ingat, kullu nafsin za'iqatul maut, mati sudah pasti kita ini. Jadi menjelang Ramadan banyak berdoa supaya Allah tibakan umur kita di Ramadan, supaya Allah jadikan Ramadan kita Ramadan yang betul-betul fitter ya, bersih. Maka sebelum masuk Ramadan kita bersih-bersih, bersihkan hati, jangan ada amarah, benci, tidak terima. Tapi saya masih ngalamin terus. Tiap lagi dalam proses sedang mengalami ini, terus aja sambil bersih-bersih, sambil berusaha secara duniawinya bagaimana bisa keluar dari persoalan ini. Ya secara imannya minta terus sama Allah, ya. Minta terus sama Allah. Kalau sudah waktunya, tidak ada yang bisa tolak. Kalau sudah takdirnya, tidak ada yang bisa lawan, tidak bisa sudah. Ya, jangan mana bisa jangan ya, kalau kata Allah kejadian ya kejadian. Mau dipaksakan terjadi, nggak bisa kalau kata Allah belum. Mau urusan rezeki, uang, jodoh, kesehatan, pekerjaan, status apa? Enggak, kalau kata Allah enggak ya enggak. Maupun kita berusaha sebagaimana, maupun kita merasa aku udah usaha, aku sudah berdoa, aku sudah beramal soleh, ya enggak sebab. Kalau kata Allah enggak ya enggak. Tapi semua ikhtiar kita tidak hilang. Surah Hud 115. Barang siapa yang bersabar, maka semua perbuatan amal salihnya tidak ada yang sia-sia di hadapan Allah. Aku sudah berjuang, aku sudah berusaha, aku sudah berdoa, aku sudah ibadah, tapi kok begini aja rasanya sia-sia. Allah sesuai prasangka hambanya, ya udah jadi sia-sia deh ya. Tapi kalau kita yakin tidak ada yang sia-sia, walaupun hasilnya belum terjadi, walaupun tujuanku belum tercapai, tapi aku sudah berjuang dan aku sudah berusaha, aku sudah berdoa, aku sudah ibadah. Mudah-mudahan semua perjalanannya ini
menjadi amal soleh bagiku, jadi amal ibadah, ada ganjaran yang menambah-nambah nilaiku di hari penghisaban. Hasilnya mah wallahu alam, biar aja. Hasilnya tidak seperti yang kita harap, kita ridho, waduh dapat lagi ganjarannya. Ya, gak ada yang rugi. Yang rugi itu kalau kita prasangka buruk sama Allah. Udah usaha semuanya udah dikerjain, tahajud apa, hasilnya masih kayak gini. Dah Allah mah tidak adil sama aku. Ini yang merugi. Hasilnya nggak dapat juga. Amalan yang berikhtiar ini jadi hilang. Berprasangka buruk pula kepada Allah, jadinya udah buruk ke depannya. Naudzubillah, ya. Nah, jangan sampai sikap-sikap seperti ini muncul. Jadi kembali lagi, siapkan bulan suci, bersihkan hati supaya jangan ada perilaku-perilaku turunannya. Kan kalau hati nggak bersih, hadisnya kan jelas. Dalam diri setiap hamba ada segumpal daging. Kalau dia bersih, bersih semuanya. Kalau dia rusak, rusak semuanya. Daging itu bernama hati, kalbu, ya. Jadi bersihkan, karena pasti ada turunannya gitu ya. Ada turunannya dari hati yang sakit, hati yang tidak mau memaafkan, hati yang kecewa, berkepanjang hati, itu pasti karena hati yang buruk akan menjadikan semuanya buruk. Jadi dari hati yang begitu pasti ada turunan kejadian ini itu apa. Ya karena mulainya dari situ. Hatinya begitu, akalnya jadi gitu, prasangkanya jadi gitu. Akhirnya perbuatannya jadi gitu. Orang kalau hatinya lagi marah, lalu dia nggak kendalikan marahnya, uring-uringan kan, semua jadi salah gitu, semua jadi kacau gitu kayaknya. Padahal bukan semuanya kacau, bukan, karena dia nggak kendalikan amarahnya. Maka itu getuk tular, jadi kacau deh semuanya. Tapi kalau dia kendalikan amarahnya, dia tekan, dia berusaha untuk menyabarkan diri, dan dia minta tolong sama Allah. Dia cari caranya untuk menenangkan diri. Allah sudah bilang, ala bizikrillahi tatmainul qulub. Caranya dengan zikir. Dia zikir dengan sebenar-benar zikir, bukan yang asal-asal aja, ya, dengan yakin bahwa ini caranya, gitu ya, menenangkan hati. Maka dia melakukan usaha-usaha terbaiknya untuk mencapai hasil yang dijanjikan Allah. Ya Allah kasih, masa Allah nggak kasih? Dikasih sama Allah, ditenangkan hatinya, disabarkan, ya. Kejadiannya masih panjang, masalahnya belum selesai, tapi ditenangkan dalam menghadapinya. Biarpun tinggal di ujung kepepet, datang pertolongan. Ibaratnya kalau kita ngitung pakai angka mah 0,1% deui, udah deh saya nggak bisa nih ngatasin masalah ini. Biarpun tinggal 0,1% peluangnya, kalau kata Allah ada, ya datang peluangnya, nggak usah khawatir. Tapi kalau kata Allah tidak, ya memang nggak akan, biarpun peluangnya masih 70%, kalau kata Allah tidak, ya tidak. Hidup ini cuma ujian aja, bagaimana sih perilaku kita kepada Allah. Hadis riwayat Muslim. Ini cuma sekedar ujian bagaimana perilakumu kepada Allah, udah gitu aja. Nah, kalau perilaku kita sudah kadung salah, perilaku kita sudah tidak pada tempatnya, ya rajin-rajinlah bertaubat. Rajin-rajin bertaubat. Tidak ada dosa yang Allah tidak ampuni. Semuanya diampuni. Syirik musyrik diampuni. Asalkan jangan mati dalam keadaan itu. Kalau masih hidup ya diampuni. Asalkan benar bertaubatnya. Yang tadinya tidak mengakui Allah, ya. Mu'alafah itu dibersihkan lagi kan? Mulai dari nol kan? Bersih kembali, berarti diampuni sama Allah, bersihkan sama Allah. Ya, jadi kalau masih di dunia diampuni sama Allah, dibersihkan bahkan. Ya, Masya Allah ya. Jadi sekali lagi banyak berdoa, minta ampunan kepada Allah ya, sebelum Ramadan ini banyak minta ampunan, banyak bertaubat kepada Allah, lalu membersihkan hati ya, dan bersiap. Ini memang waktunya sudah semakin dekat, tapi tidak ada kata terlambat. Bersiap. Amalan-amalan apa sih yang di bulan Ramadan itu mesti kita tunaikan? Ya mestinya kita sudah latih supaya ya gimana ya, jadi ya di hadapan Allah teh kudu menunjukkan gitu. Masa disuruh puasa di bulan Ramadan, bulan-bulan lainnya nggak pernah puasa ya, bulan-bulan lainnya nggak pernah puasa.
Kumaha ya, perintahnya kan wajib puasa di bulan Ramadan. Karena wajib kita ingin di bulan Ramadan itu bisa melaksanakan yang terbaik. Kalau nggak latihan kumaha? Bagaimana mencapai yang terbaik? Nggak pernah dipintal, nggak pernah dicicil kan? Untuk mendapatkan yang terbaik, ya mesti. Jadi sebelum Ramadan kita mesti saum ya, karena ibadah utama yang diwajibkan di Ramadan itu kan puasa ya. Ya tentu sholat wajib, tapi sholat kan terus wajib ya. Sholat 5 waktu kan memang wajib. Kalau Ramadan kan yang diwajibkan berpuasa ya. Ramadan juga ada sunnah Nabi Muhammad SAW, yaitu menghatamkan Al-Quran, bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan ya. Nah ini sudah harus dicicil. Namanya kita menyambut Ramadan, bukan ujuk-ujuk kan. Iya, nyiapkan majelis hari ini juga kan sudah sebulan sebelumnya, 3 minggu sebelumnya gitu ya. Jadi nyiapkan Ramadan juga seperti itu. Ini lagi bulan apa nih, Sya'ban ya kan, lagi bulan Sya'ban. Kalau masih ada waktu untuk Senin Kemisnya belum nyampe ke ujung Ramadan, ya ditunaikan dulu ya, ditunaikan. Jadi kita siapkan betul-betul. Baca Qurannya juga sudah dicicil. Di luar Ramadan kita rutin baca Quran, sehingga di Ramadan ini insya Allah kita berusaha untuk khatam ya, baca Quran terus dengan sebaik-baiknya ya. Memang baca Quran ini kadang kita kepleset juga bacaannya, panjang pendeknya, tajwidnya gitu kan ya. Nggak apa-apa, bismillah, kita sambil perbaiki, sambil jangan tinggalkan tilawahnya ya. Asalkan semangat belajarnya tetap tinggi dan belajarnya tetap dilakukan, maka membaca Quran dalam keadaan terbata-bata pun dapat ganjaran, asalkan orang ini tetap belajar ya. Bukan sengaja-sengaja meninggalkan gitu ya, tetap dapat ganjarannya, dapat dari Allah, dapat 2 malah ya, dapat 2. Orang-orang yang rajin dan bersemangat tilawah walaupun ia terbata-bata dalam keadaan belum mampu gitu ya, Allah berikan ia ganjaran 2 pahala ya, Masya Allah. Jadi siapkan diri kita. Nah terlebih lagi muslimah ini secara keadaan dunianya tantangannya berat nih kalau Ramadan ya. Dia mesti tilawah, ingin hatamkan Quran, dia juga banyak bersumbangsi dalam urusan sedekah-sedekah, memberi. Biasanya kalau Ramadan kan sedekah terbaiknya memberi makan orang berbuka puasa ya. Jadi kan namanya muslimah kan biasanya masak gitu kan ya. Kemudian apalagi Masya Allah ya, sambil puasa, sambil harus hatamkan Quran, sambil dia berkontribusi dalam berbagi dengan sesama, dia juga mengurus rumah ya kan, dia mesti atur waktunya. Ingin tilawah tapi anak mesti dikelonin ya, mau tilawah harus sudah masak buat buka ya, mau tilawah tapi harus nyiapkan buat sahur. Pingin qiyamul lail, kita juga yang masak, kita yang siapkan, kita yang bangunkan anak-anak dan seterusnya ya. Jadi betul-betul mesti diatur. Dan pengaturan diri kita di bulan Ramadan demi dapat melaksanakan seluruh amal-amal soleh ini, itu juga sudah amal soleh. Kita berusaha ngatur nih, mengatur, mikirkan waktunya, timingnya, cara ngatur dan seterusnya, itu aja sudah amal soleh ya, sudah amal baik di bulan Ramadan. Jadi Masya Allah ya, mudah-mudahan para muslimah. Nah kemudian para muslimah kan kalau masih siklusnya normal biasanya haid kan. Nah pada saat haid ini bukan berarti aku mah lagi haid, lagi nggak bisa ibadah. Masa haid lagi nggak bisa ibadah? Haid itu nggak bisa sholat, nggak bisa puasa, nggak bisa tawaf, nggak bisa pegang Quran, nggak bisa berhubungan badan suami istri. Yang lainnya mah bisa, zikir bisa, sedekah bisa, menolong orang bisa, menulis misalnya kalau yang aktif sosial media, menulis yang baik-baik sebagai dakwahnya gitu kan ya, bisa semuanya. Baca buku agama ya, baca Quran tanpa menyentuh Quran. Kalau misalnya memang belum ada hafalan ya berarti dilapis ya, menyentuh Qurannya gitu ya, bisa. Yang dibolehkan ya boleh. Begitu pula pada malam Lailatul Qadar, aduh udah saya mah lagi halangan, sedih nggak dapat Lailatul Qadar. Nggak dapat gimana? Kalau Allah takdirkan suatu malam adalah Lailatul Qadar dan kita beramal soleh, beramal ibadah di malam itu, ya dapat. Makanya jangan salah pemahaman karena kita merasa lagi halangan, jadi ya udah tidur aja gitu ya nggak dapat kalau tidur aja mah.
boleh bangun. Ada yang iktikaf kita kirimkan makanan gitu kan ya. Kita berzikir, banyak berdoa ya, membaca buku-buku agama karena tidak bisa sholat kan, gantikan baca Quran ya, apa yang kita hafal diulangi saja semuanya gitu ya. Di 10 malam terakhir walaupun kita merasa kita halangan, tetap dapat. Jadi dapat ya, bisa dong. Tapi kan tidak itikaf ya kan. Tuntunannya bukan begitu. Tuntunannya kan bukan yang mendapatkan malam Lailatul Qadar adalah yang itikaf, kan enggak. Nabi SAW terbiasa 10 malam terakhir mengencangkan ikat pinggang ya. Artinya betul-betul menjaga diri, hawa nafsu semuanya betul-betul untuk melaksanakan ibadah sebaik-baiknya. Makanya itikaf, berdiam diri di masjid gitu. Tapi kalau perempuan kan hakikatnya dari Allah memang ada menstruasi. Ya dia nggak bisa ke masjid. Makanya perempuan hakikatnya sebaik-baik masjid bagi perempuan adalah di rumah. Sudah dibuat hakikatnya, sudah begitu hakikatnya. Jadi tidak ada masalah tidak ke masjid ya. Ya insya Allah selama Ramadan ini betul-betul kita ikhtiar yang terbaik. Semoga Allah jadikan hari terakhir Ramadan betul-betul hari yang fitter buat kita. Barang siapa berpuasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari di bulan Ramadan karena Allah dan Rasulnya, sungguh Allah bersihkan dia dari dosa-dosa yang lalu. Siapa yang menghidupkan malam bulan Ramadan karena Allah dan Rasulnya, Allah bersihkan dari dosa-dosa. Barang siapa sholat di tengah malam tahajud ya karena Allah dan Rasulnya di bulan Ramadan, Allah ampuni dosa-dosanya. Ini bulan yang penuh dengan pengampunan. Jangan sampai kita sia-siakan. Semoga para muslimah dan semua keluarga-keluarga muslim insya Allah dijaga Allah, ditibakan umurnya di bulan Ramadan, dimudahkan melaksanakan ibadah, disabarkan hatinya, insya Allah diakhirkan dalam keadaan fitrah kembali. Amin ya rabbal alamin. Demikian secara singkat dari Teteh. Mungkin masih ada sisa waktu maksimal 30 menit ya. Kita bagi untuk tanya jawab dan juga nanti sesi penutupan. Tafadhali. Wallahu a'lam bishawab.